Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Limpahan nikmat dan karunia-Nya, di malam hari ini kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman. Bapak yang dimuliakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Ya, kita ketemu lagi, kita berjumpa lagi seperti biasa ya, di minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya insya Allah ya, kalau tidak ada halangan kita ada kajian malam Jumat ya, dengan insya Allah guru kita Ustadz Manzen. Pada malam hari ini materinya melanjutkan pembahasan sebelumnya ya, sumber hukum syara ya, cuman spesifiknya ingat Al-Quran sebagai petunjuk utama gitu ya. Jadi insya Allah nanti guru kita Ustadz Manzen akan menyampaikan materi tentang sumber hukum syara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, silakan. Pembahasan sebelumnya ada yang masih ingat nggak materinya apa? Hukum syara, betul. Judulnya namanya. Saya sendiri kalau nggak nonton lupa. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, silakan. Ya, enggak, Pak. Dan ya. Minggu lalu pembahasan sebelumnya itu membahas tentang hukum syara. Apa maksudnya? Hukum benda dan hukum perbuatan ya. Kemarin yang dibahas salah satunya tentang rokok ya. Pada hadir nggak sih? Ya, rokok kan ya kemarin kan. Jadi hukum benda ya mubah kan kemarin dijelaskan sama beliau ya. Jadi sampai kapanpun ya hukum benda itu mubah gitu ya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kalau hukum perbuatan gimana? Mubah juga? Terikat dengan hukum syara. Ada berapa hukum syara? 5. Apa aja? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Sunnah lagi. Ya, itu ya. Jadi diingat-ingat lagi, insya Allah mungkin nanti akan disinggung lagi sama guru kita, Ustadz Manzen. Tidak perlu berpanjang lebar ya, karena waktunya juga ada lumayan. Seperti biasa nanti kita bagi 2 termin ya. Pertama penyampaian materi kurang lebih 1,5 jam lah. Setengah jam lagi diskusi ya. Kepada Ustadz Usman kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yuzhiruhu 'ala ad-dini kullih. Kafa billahi syahidan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah wa la syari'ata ba'dah.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillahi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah Majelis Ijzatul Islam yang dimuliakan Allah, kembali kita bermuajahah di dalam agenda kajian kita, yaitu di kajian mengenai materi dasar Islam yang sudah memasuki materi yang sumber hukum syara. Hukum syara, ada sumber hukum syara, ya. Hukum syaranya sudah, ya, kemarin di akhir itu sumber hukum syaranya, ya. Baik, sebelum kita melanjutkan kajian, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yahsha'u wa du'ain la yusma'u wa amalin la yurfa'u. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil. Bapak yang dimuliakan Allah, kita tadi sudah disinggung, sudah direview sedikit mengenai materi kita, yaitu hukum syara. Terakhir itu kita menghafal kaidah usul fikih. Ada 2 kaidah usul fikih mengenai hukum syara atau yang berkaitan dengan hukum syara. Yang pertama adalah kaidah usul tentang benda yang bunyinya al-aslu. Iya, betul, Pak. Tidak dilanjut. Al-aslu fil asya ibahatun malam yarid dalilu tahrim. Emang resiko ngaji sama aki-aki kayak gini. Mana aki-aki banyak ya. Al-aslu fil asya ibahatun malam yarid dalilu tahrim. Itu hukum kaidah usul fikih yang pertama, yaitu kaidah usul fikih tentang benda. Al-aslu hukum asal fil asya dari sebuah benda ibahatun, yaitu mubah. Seluruh benda yang ada di dunia, yang ada di alam fana ini semuanya mubah hukum asalnya. Malam yarid dalilu tahrim, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Berarti keharaman atas suatu benda itu berdasarkan dalil, bukan asumsi. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwasanya keharaman suatu benda, apapun benda itu, adalah berdasarkan dalil, bukan asumsi. Jadi bukan asumsi, atau bukan kayaknya, atau bukan seneng dan tidak suka. Ada yang tidak suka lele, makruh, nah enak aja. Nah, iya kan, keharaman itu atau sesuatu itu bernilai halal, bernilai haram, berarti kan dalil yang menyebutkan. Apa dasarnya? Dari salah satu kaidah usul fikih mengenai benda, al-aslu fil asya ibahatun malam yarid dalilu tahrim. Hukum asal sebuah benda itu mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Berarti yang mengharamkan itu adalah dalil. Itu benda. Ya, itu benda. Selain benda, kemarin sudah kita katakan.
Selain benda, kemarin kita sudah kaji juga salah satu kaidah usul fikih yang lain, yaitu mengenai perbuatan, ya. Mengenai perbuatan, yaitu al-aslu fil af'al. Al-aslu fil af'al, hukum asal sebuah perbuatan, af'al itu perbuatan, taqayyad. Nah, kemarin taqayyad itu apa? Terikat. Terikatnya bukan hanya terikat, kemarin kita ibaratkan seperti rantai. Tahu rantai ya? Iya, rantai. Bagaimana rantai tidak bisa lepas gitu ya? Apa yang terikat? Al-aslu fil af'al taqayyad bi hukmi syar'i. Hukum asal perbuatan terikat dengan hukum syara. Jadi yang terikat itu apa? Antara perbuatan dengan hukum syara, tidak akan pernah lepas. Selama itu perbuatan, maka dia ada hukum syaraknya. Gitu ya Pak ya? Nah, jadi pengibaratannya atau gambaran kita itu, suatu perbuatan itu dengan hukum syara itu seperti rantai, ya, rantai yang terikat gitu. Al aslu fil af'al taqayyadu bi hukmi syar'i. Hukum asal perbuatan itu terikat dengan hukum syara. Nah, tadi di review juga hukum syara itu yang mana? Ya, hukum syara adalah apa definisi hukum syara? Oh, udah pekan-pekan sebelumnya. Udah pertemuan yang ke sebelumnya lagi. Definisi digeser aja Pak, masih cukup, digeser aja nggak apa-apa. Ada kan? Ya itu masih cukup kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada Pak Wibi ini. Masya Allah. Waalaikumsalam. Kalau ada Pak Wibi pasti ada Pak Ali. Ya Allah. Sudah? Baik, kemarin, bukan hanya kemarin, judul besarnya, tema besarnya adalah hukum syara. Maka kita sudah pernah bahas apa itu hukum syara atau definisi dari hukum syara. Al-hukmu syar'iyyu huwa khitabu syari' al-muta'alliqu bi af'alil ibad. Khitabu syari'. Jadi hukum syara adalah khitab syari', seruan dari asyari'. Siapa yang membuat hukum? Siapa yang membuat hukum itu? Tiada lain hanyalah adalah Allah. Berarti hukum syara adalah khitabu syari' al-muta'alliq, yang berkaitan bi af'al, dengan perbuatan seorang hamba. Itulah hukum syara. Begitu. Kaidah usulnya ada dua yang melandasi hal ini, yang berkaitan dengan hal ini, yaitu tentang benda dan perbuatan. Benda, kita tidak akan pernah lepas dari benda. Tidak akan pernah lepas dari benda. Ya, semuanya benda. Ya, semuanya benda. Kan suku embek benda. Ya kan? Ada hukumnya. Iya, ada. Hukumnya apa? Mubah. Iya. Al aslu fil asya ibahatun malam yarid dalilu tahrim. Hukum asal sebuah embek, sebuah benda maksudnya, ibahatun mubah malam yarid dalilu tahrim, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Tapi embek kacekek, bangkai termasuknya, hukumnya apa? Haram. Kenapa haram? Karena disebutkan oleh dalil bahwa innamal mayyitu, ya, hurimat alaikum mayyit, diharamkan mayit, mayitnya bangke, kajenteng embe mahal, embe Garut, ya kan? Kalau mau kecekek, ketabrak, maka dia bangkai, ya. Boleh nggak dikonsumsi? Nggak boleh. Maka ada ketentuan untuk mengkonsumsi daging kambing. Kumaha carana? Disembelih, sembelih doang cukup.
menyebut nama Allah. Ketika disembelih Allah, gitu ya? Begitu nggak? Enggak, ini serius. Ketika mencit Allah, halal tuh. Gimana ini? Kan disembelih dengan menyebut nama Allah. Berarti Allah halal tuh. Kok jadi bingung? Berarti kalau Allahu Akbar menyebut Allahu Akbar, menyebut takbir gitu kan harusnya. Atau menyebut bismillah gitu loh. Tapi ini menyebut nama Allah. Berarti kalau Allah halal nggak? Ya udah mulai. Nggak kepikiran ditanya kayak gitu. Iya kan, dengan menyebut nama Allah. Ya, setidaknya dengan nama Allah itu apa? Bismillah. Jadi kalau Bismillah, mati dengan menyebut nama Allah, begitu maksudnya. Jadi bukan Allah. Paham nggak? Iya, bisa. Bingung tuh? Enggak dong. Berarti harusnya apa? Bismillah. Afdal bismillahi Allahu Akbar. Ada doa yang lainnya, monggo silakan. Ya. Gimana doa yang lainnya gimana? Bahwa yang suka jagal gimana doanya? Gimana? Ada juga yang lain ada. Nah, itu anak zbahazil dia taqarruban billahi ta'ala bismillahi Allahu Akbar. Kayak begitu. Allahumma inni minka wa hadhi minka wa ilaika minka Allahu Akbar gitu ya. Ya monggo silakan. Tapi yang jelas bismillah itu halal. Ya kan? Berarti benda itu halal, mubah, maaf. Benda seluruhnya mubah. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Berarti Allah menyebutkan yang haram. Kalau disebutkan berarti jumlahnya terbatas. Ya. Tadi bangkai haram. Ada penyebutan. Kemarin sudah dibahas sampai ke tembakau. Nah, tembakau apa kemarin? Mubah. Kenapa mubah? Tidak ada dalil yang mengharamkan. Tidak ada satupun dalil yang mengharamkan. Tapi ketika masuk ke bukan tembakau, apa? Katinon. Tahu katinon? Bukan di sini. Saya nggak ngomong katinon di sini ya. Salah tempat ini. ini salah. Oh, kecubung. Di sini kecubung. Biasa. Iya, kecubung. Versi ini hemat. Tinggal ke kebun. Ya, kecubung. Kalau kecubung itu benda juga. Ya, tanaman, benda. Bagaimana hukumnya? Tetap mubah. Hukum asalnya mubah. Tetapi ternyata kecubung punya khasiat, punya kandungan yang ketika dikonsumsi, dilalap misalkan ya, itu bisa menyebabkan muskir dan muftir. Ya, mabok maksudnya. Terganggunya akal atau tertutupinya akal, gitu maksudnya. Muskir dan muftir itu begitu. Maka hukumnya tidak mubah lagi karena ada ketentuan yang menyebabkan muskir dan muftir terkategori najis, ceksa haram. Baru najis itu haram, gitu maksudnya. Iya betul begitu. Ya, yang menyebabkan muskir dan muftir itu adalah najis. Najis apa? Ritsun, ya. Dan najis itu haram, gitu maksudnya. Memang kesana juga, ya. Itu mengenai benda. Terus kemudian terkait dengan perbuatan, kaidah usulnya adalah al aslu fil af'al taqayyadu bi hukmi syar'i. Hukum asal perbuatan adalah tadi terikat dengan hukum syara. Hukum syara apa? Khitabu syari. Khitab itu apa? Seruan. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, seruan itu ada dua, ada perintah dan larangan. Larangan dan perintah juga masing-masing dua. Perintah yang jazm, yang ghairu jazm, berarti dua ya. Perintah yang jazm berarti fardu. Perintah tapi memang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, maka dapat ancaman. Nah, itu maksudnya, ya. Fardu. Ada juga perintah yang ghairu jazm, diperintahkan tapi ketika tidak dilakukan itu tidak diberi
Ancaman, bahkan ketika melakukan mendapatkan kemuliaan, gitu ya. Maka terkategori sunnah, begitu. Larangan juga sama. Ada larangan yang jazm tuh kuat. Ya, larangan tuh temenang hente. Bahasa Indonesia apa? Tidak boleh, tidak. Nggak boleh dilakukan, gitu loh. Mutlak, begitu. Tidak boleh dilakukan. Contohnya apa? Contohnya apa? Ya tadi, Omar, makan babi. Babi dimakan gitu. Dagingnya, ya. Bukan hanya daging babi, kan tadi juga embek yang kecekek gitu loh. Sayang banget gitu loh. Kambing mahal. Sayang, diambil dagingnya gitu loh. Nah, nggak boleh itu, terkategori haram. Kenapa? Nah, itu larangan gitu ya. Hurimat alaikum, diharamkan atas kalian apa aja? Hah? Darah, bangkai, allahmun, ya. Hinzir. Nah, hinzir itu apa? Babi. Babi itu keharamannya mutlak. Ya, babi keharamannya mutlak. Kajian teuing bismillahi Allahu Akbar. Halal nggak? Tetap haram. Lo kan tadi sama-sama disembelih kan, ada embek, kambing sama babi. Hirup semua. Yang satu disembelih dengan menyebut nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Di sate. Kambing juga babi juga sama. Bismillahi Allahu Akbar. Oh, masuk penjara. Haram. Kenapa? Ada larangan, dan larangannya itu bersifat jazm. Maka walaupun pakai bismillah tetap haram gitu loh, ya. Nah, itulah keharaman itu karena dalil. Karena dalil atau syarak yang mengharamkan itu. Bukan asumsi. Juga bukan sesuatu yang menyebabkan rusak. Nah, itu juga asumsi sebenarnya. Oh, karena daging babi itu mengandung cacing pita, katanya. Cacing pita yang tidak bisa dibunuh dan tidak bisa mati walaupun direbus. 5 jam direbus masih hidup dia. Begitu. Jadi harusnya diapain? Di kemo. Beda amat biayanya ya. Tapi keharaman itu bukan berdasarkan apa? Akibat. Ya, atau sesuatu yang ada di situ. Kalau keharaman itu berdasarkan cacing pita, maka ketika cacing pitanya dihilangkan, mungkin nggak dihilangkan? Bisa, ya. Diapain? Dikemo tadi. Oh, dikemo. Parah amat sih dikemo. Iya, misalkan disterilisasi gitu ya. Sudah bismillah, sudah cacing pitanya dihilangkan. Jadilah daging healthy meat ya, daging yang sehat. Boleh dikonsumsi? Ya. Tetap tidak. Kenapa? Karena ada keharaman. Haramnya itu mutlak. Gitu. Kembali. Jadi kita bisa memposisikan bahwasanya yang halal jelas, yang haram juga jelas gitu. Makanya kita tentukan bahwasanya yang dimaksud dengan hukum syar'i itu adalah khitabu syari' al-muta'alliqu bi af'alil ibad. Seruan dari asyari yang membuat hukum. Sang pembuat hukum yaitu Allah. Ada yang jazm, ada yang guru jazm. Ada perintah, ada larangan. Gitu maksudnya. Clear ya? Kemarin sudah sampai situ. Nah, bisa kepanjangan lagi. Oh kan, udah setengah jam. Lalu, yang mengharamkannya itu dari mana? Ya, dalil. Dalil itu apa saja? Nah, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu sumber. Sumber dari hukum syara, gitu loh. Kan bisa saja penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya, nah itu jadi sumber itu. Misalkan valid ini, sudah dipresentasikan di depan para profesor misalkan, bahwa secara ilmiah, itu dalil bukan? Dalil itu kan dasar. Iya, dalil itu dasar, argumentasi. Dasar argumentasi itu namanya dalil. Gitu loh. Jadi asumsi kita dalil itu ya jelas paling itu ya. Yang namanya dalil itu adalah dasar argumentasi. Gitu loh. Dasar hukum. Kayak gitu. KUHP itu dalil. Dalil hukum saat ini ya. Perdata, pidana dan seterusnya. Cuman yang dimaksud sekarang adalah
Sumber hukum syara, jadi hukum syara ada hukum-hukumnya. Makanya tadi hukum syara itu ada berapa? Ada 5. Fardu, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Dari mana kita dapatkan itu? Dari mana? Dari sumbernya. Sumber hukum syara. Sumber hukum syara itu apa saja? Apa saja? Ada berapa? Sebutkan. Sumber hukum syara ada berapa? 1. Al-Quranul Karim. Yang kedua, Al-Hadis. Yang ketiga, ijma siapa? Ijma ulama. Ijma sahabat. Yang benar yang mana? Banyak kan yang mana deh? Ijma ulama atau ijma sahabat. Nanti kita bahas ya. Terus? Kias apa? Kias apa? Oke, pokoknya begitu. Udah berapa tuh? 4, ya? Sudah 4. Satu lagi? Tadi katanya 5. Kalau nggak 4, 5. Aman, biar aman gitu ya. Baik. Sumber hukum syara itu sebenarnya ketika kita membahas sumber hukum syara ada 2 kategori. Yang pertama adalah sumber hukum yang qat'i, dia tidak menimbulkan yang kepastiannya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Sumber hukum yang secara sumbernya itu bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada masalah di kalangan para alimul ulama gitu. Nggak ada perbedaan pendapat di kalangan para alimul ulama, yaitu sumber hukum syara yang 4 tadi sebenarnya. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua as-sunnah apa hadis? Kalau as-sunnah salah? Oh, beda. Oh, kayaknya. Itu pertemuan keberapa ya kita ya? Iya, serius. Nanti ada pembahasan mengenai as-sunnah. Karena as-sunnah ini di tengah kaum muslimin ada cara pandang yang berbeda-beda. Itu. Maknanya apa sih sebenarnya as-sunnah itu? Ya, sabar. Nanti kita ketemu lagi kalau ketemu. Ya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua as-sunnah atau al-hadis, yang ketiga ijma siapa? Ijma sahabat, ijma ulama. Ijma apa ijtima? Ijma apa ijtima? Yang benar yang mana nih? Ijtima. Ijma. Ijma. Al-Quran, al-hadis, ijma, terus qiyas. Kalau yang tidak bermasalah, tidak ada perbedaan pendapat dikatakan para alimul ulama, yang pertama Al-Quranul Karim, yang kedua as-sunnah atau al-hadis, yang ketiga ijma'us sahabat, yang keempat qiyas syar'i. Gitu. Lengkapnya begitu. Bedanya apa? Nah, nanti satu persatu ya. Mudah-mudahan malam ini selesai. Malam ini kita tuntaskan, kita selesaikan tentang Al-Quran. Al-Quran itu adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Ya. Bersumber dari apa Al-Quran itu? Dari wahyu. Kalau hadis? Kalau ijma? Kalau qiyas? Ini jadi ngomong pribadi. Sebenarnya sumber hukum, ingat, sumber hukum itu ada satu, yaitu wahyu.
Al-Quran. Sumber hukum itu dari wahyu. Jadi sumber hukum itu dari wahyu. Hanya saja wahyu itu memang ada dua. Wahyu ada dua. Dua apa? Dua kategori. Ada dua kategori wahyu. Wahyu apa ini? Yang pertama adalah wahyu, ngomongin wahyu iya, Al-Quran. Yang pertama wahyu lafziyah. Wahyu apa? Lafziyah itu apa? Lafaz. Wahyu yang sifatnya bentuknya lafziyah. Lafziyah itu bentuknya lafziyah lafaz. Tahu lafaz nggak? Apa lafaz? Ucapan atau kata-kata ya. Nah, berarti wahyu itu ya semuanya kan wahyu. Sumber hukum itu wahyu memang ya. Sumber hukum yang kalau KUHP segala macam itu bukan wahyu. Ya. Hasil penelitian itu bukan wahyu. Karena itu hasil riset dan buah pikiran manusia. Wahyu bukan? Bukan, gitu loh. Manual booknya ini wahyu bukan? Oh ya ekstrim maksudnya. Manual booknya motor, mobil, wahyu bukan? Bukan. Itu hasil penelitian atau buah pikiran manusia. Buah pikiran udah jelas ya di pertemuan berapa itu tentang berpikir tentang akal. Itu ya sudah ya. Manusia bisa membuat hal itu. Sumber hukum itu bersumber dari wahyu, dan wahyu itu ada dua kategori. Yang pertama adalah wahyu bersifat lafziyah. Wahyu yang bersifat lafziyah. Lafziyah itu apa? Lafaz, bentuknya lafaz. Ya. Kalau lafaz berarti dari sumbernya langsung kayak gitu. Ya. Kalau wahyu bentuknya lafaz, dari sumbernya, dari pemilik wahyunya itu memang begitu. Gitu. Paham nggak Pak? Oh iya clear maksudnya. Kirain bengong. Ada wahyu yang sifatnya lafziyah, bentuknya lafaz. Karena bentuknya lafaz atau wahyu lafziyah itu dari pemilik wahyunya begitu. Ya, dari sumbernya begitu. Itulah lafaz. Dan wahyu yang berbentuk lafziyah apa saja? Al-Quran. Terus nggak ada lagi selain Al-Quran. Ya kalau hadis kursi nanti maksudnya hadis juga. Ya. Yang pertama adalah Al-Quran dan nggak ada yang lain selain itu. Jadi Al-Quran itu adalah wahyu dari pembuat hukum yang memang dari sananya itu bentuknya begitu. Jadi kalau Bapak membaca Bismillahirrahmanirrahim, wahyu bukan? Wahyu. Dari mana itu? Dari mana? Dari Nabi Sulaiman. Oh, ini mualah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahyu. Wahyu apa? Lafzi, lafaz. Iya. Bukan hanya sifat, memang bentuknya gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai bolin itu wahyu lafziyah, lafaz. Seluruh isi kandungan Al-Quran itu, seluruh Al-Quran itu wahyu yang bersifat lafaz atau bentuknya lafaz, lafziyah. Begitu. Jadi segitu teh. Dari sononya begitu. Dari sononya begitu. Dari sononya kata siapa? Itu bahasa apa? Bahasa apa itu? Bahasa Arab. Di bumi ini bahasa ada berapa macam? Banyak. Ya Sunda Jawa masih hitung juga. Iya itu bahasa itu. Sunda Jawa Padang segala macam beda-beda itu kan. Itu bahasa ya, bahasa. Dari sekian banyak kitab ya. Bible. Tahu Bible nggak? Apa?
Ya, Injil, betul. Injil. Bible. Bahasa apa? Ibrani. Bahasa apa? Ibrani. Kata siapa? Kata Bapak itu. Kata Elia. Hah? Kata Solomon. Emang ada Injil bahasa Ibrani? Oh, kira ditanya dia apa aja. Injil berbahasa apa? Kok Arab? Masih parah lagi ini. Pak, jangan dengerin, Pak. Enggak, kitab Injil berbahasa apa? Macam-macam. Oh, macam-macam, betul. Pertama kali? Enggak yakin ini. Pertama kali Injil ditulis bahasa apa? Romawi. Betul, Yunani. Walaupun nebak-nebak benar. Oh, enggak. Oh, kenapa? Oh, baru dengar. Oh, Yang kata Yesus? Yesua. Paulus. Yang bikin Paulus. Oh iya. Oke. Berarti Injil itu pertama kali ditulis di dunia itu berbahasa Yunani. Bahasa apa? Yunani itu di mana? Eropa. Yunani di mana? Di Eropa. Coba perhatikan. Injil pertama kali ditulis berbahasa Yunani. Yunani ada di mana? Di Eropa. Injil itu kitabnya Nabi siapa? Nabi Isa. Nabi Isa orang mana? Palestina. Orang mana? Palestina. Iya. Oh iyalah. Pertanyaan berikutnya, Nabi Isa bahasanya apa? Ibrani. Nabi Isa bahasanya apa? Palestina. Kenapa nggak ngomong bahasa Yunani? Kan tadi Injil ditulis pertama kali pakai bahasa Yunani. Yunani ada di mana? Oke, yang bawa kitab Injil siapa? Nabi Isa di mana? Berbahasa apa? Kenapa nggak ngomong Yunani? Palsu. belum jadi Injil, belum diikuti ya, belum Palsu. tulisnya. Hah? Kok udah ngomong palsu kan? Sembarangan, Pak. Untung Bapak nggak di sini, Pak. Karena karangan Paulus. 300 tahun. Kata siapa? Kata Pak Gito. Oke lah, ini sebagai benchmark saja ya. Kita mengetahui bahwasanya Nasrani itu adalah agama samawi. Syariatnya berdasarkan wahyu. Cuma di sini ada miskom nih. Yang membawanya itu berbahasa apa? Yang jelas berbahasa Semitik. Semitik itu apa? Gak tahu lagi ini. Gak usah dipusingin deh, Pak. Bahasa Semitik itu ada Arab, ada Aram, ada Ibrani. Bukan campur. Ini beda bahasa ini. Nabi Isa itu beliau diutus. Nabi Isa kan Bani Israel. Pada saat itu berbahasa Aramaik. Bahasanya Aramaik atau Aram, gitulah. Aramaik itu bahasanya. Harusnya wahyunya ditulis dalam bahasa Aramaik. Oke, selesai. Tapi ini sebagai pembahasan nanti kita ke Al-Quran. Ya.
Jadi itulah bahasa, ya. Bahasa apa? Aramaik atau Aram, ya. Terus kemudian ada bahasa Ibrani. Emang tahu Pak bahasa Ibrani? Kayak gimana? Ini kalau ada slide enak nih pakai slide gitu ya. Ada slide. Ya, untuk membedakan kayak gimana sih bahasa Aram, kayak gimana sih bahasa Ibrani, kayak gimana sih bahasa Aram gitu. Ketiga bahasa ini hampir sama. Kalau dalam bahasa Arab itu alif. Tahu alif? Tahu. Kalau bahasa Ibrani alfa. Oh, wow. Bahasa Aramnya? Nggak, ternyata ada di antara kita yang pikirannya nggak kosong. Pikiran belanjaan mama. Belanjaan bulanan. Ya, jadi itu bahasa Semitik sebenarnya. Semitik itu yang ada kaitannya dengan wahyu, gitu ya, dengan kenabian, ya, dengan wahyu itu, ya. Oke, Al-Quran yang kita pahami, yang kita baca, yang kita hafalkan, itu berbahasa Arab. Kenapa berbahasa Arab? Hah? Diturunkannya dalam bahasa kata siapa? Siapa yang tahu? Diturunkan ke siapa? Ke Rasul. Rasulnya orang Arab, namanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu orang Arab. Kata siapa orang Arab? Bisa dipastikan? Bisa. Bagaimana memastikannya? Kok di Al-Quran? Oh, kita mau gini. Jadi bahasan kita kan sumber hukum syara. Kita sebenarnya ingin mengkaji atau lebih tepatnya memverifikasi. Nah, gitu. Memverifikasi benarkah Al-Quran itu adalah wahyu. Gitu maksudnya. Kan tadi sumber hukum itu berupa wahyu. Wahyu itu ada dua. Yang pertama, wahyu dalam bentuk lafzi atau lafaz. Yang kedua, dalam bentuk belum ya? Belum. Yang kedua dalam bentuk makna. Jadi wahyu itu ada dalam bentuk lafaz, ada dalam bentuk makna. Begitu. Kalau wahyu dalam bentuk lafaz, Al-Quran. Wahyu dalam bentuk lafaz adalah Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu lafaz. Alhamdulillahirabbil alamin lafaz. Alif lam mim lafaz. Qul innama lafaz. Yahrumu alaikum lafaz. Yudnina alaihinna dan seluruhnya. Berapa? 30 juz. 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? 6.636. Kayak keneh wae. Berapa juz? 30. Berapa surat? 114. Berapa ayat? 6.000? 6.236. 6.236. Ada yang sepakat? Sepakat, Pak. Aduh, kalau salah tahu. Ngisi-ngisi nih. 30 juz, 114 surat. Ayatnya adalah 6.236. Ya. Bukan 6.666. Ya, mohon koreksi, ya. Jadi kalau untuk ayat Al-Qur'an
Kalau ada yang masih menyampaikan atau menyebutnya 6.666, tinggal ditanyakan saja itu ayatnya, coba dikoreksi gitu loh. Ayat Al-Quran itu yang disepakati, ayat Al-Quran yang sudah dimushafkan dalam bentuk ijma sahabat, nanti kita bicara ijma, sebanyak 6.236. Jadi bukan 6.666, tapi 6.236. Ada yang nggak sepakat di sini? Kalau ada yang nggak sepakat, ini pernah kejadian satu majelis nggak sepakat semua. Hampir saya diusir. Pokoknya kalau nggak bener ngisinya, saya usir katanya. Serius bener gitu. Tapi saya nggak tahu kalau saya mau diusir gitu. Ternyata ngaji pertama itu saya diperhatikan betul. Saya pikir, oh ini jemaah serius ini. Padahal mah nyari kesalahan. Itu serius. Dan ceritanya kalau ketika sudah lama ini baru, sebenarnya waktu pertama kali ngisi itu, kalau salah sedikit mau saya usir itu. Pas ketika 6.000 berapa ayat? 6.236 nggak sepakat dia. Karena tahunya saya 6.666. Saya bilang, ya kalau nggak sepakat boleh saja gitu loh. Cuman sebelum tidak sepakat, cek dulu. Kan masing-masing punya, ya kan? Tilawah tiap maghrib kan? Tiap saat tilawah. Punya kitabnya, punya Qur'annya. Ini jumlah ya. Jumlahkan saja itu jumlahnya. Iya. Bener dilakukan, Pak. Pulang ngaji, dia ngitung sampai jam 2 pagi. Itu tapi kan bohongan, bener ternyata dia bertiga. Dihitung, dijumlahkan. Al-Fatihah berapa? 7. Al-Baqarah berapa? Terus sampai Anas. Dan ternyata benar aja, nah 6.236. Itu artinya apa? Itu pembuktian. Ya. Makanya sampai hari ini, sampai sekarang itu kuat. Apanya? Tidak tergoyahkan. Kenapa? Karena membuktikan sendiri. Ya bapak-bapak kalau nggak percaya, yuk jumlah ya. Jangan langsung percaya aja gitu. Misal, atau udah percaya deh, karena udah ada di situ. Ya, jumlah ayat Al-Quran dalam mushaf Al-Quran yang kita baca, yang beredar di seluruh penjuru dunia itu 6.236 ayat. Kalau juznya sama 30, ayatnya suratnya juga sama 114, ayatnya juga pasti sama, ya 6.236. Isinya pakai bahasa apa? Pakai bahasa Arab. Kenapa pakai bahasa Arab? Kenapa? Karena yang menerimanya orang Arab. Dari sononya bahasa apa? Oh, gimana ceritanya? Ini harus terbangun dulu. Coba dari sononya, dari yang bawanya pakai bahasa apa? Arab. Hah? Bahasa surga bahasa apa? Dari mana infonya? Loh kan kita mau membuktikan kan? Di judul kita Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama, kan gitu. Nah berarti harus kita verifikasi ini. Sumber hukum Islam yang pertama dan utama itu Al-Quran. Benarkah Al-Quran itu adalah sumber hukum? Benarkah Al-Quran itu adalah wahyu? Kan begitu. Motornya mungkin ya, ada mobil yang mau lewat. Motor siapa? Silakan. Oh, kasihan Abah itu. Masih kuat Abah ternyata. Berikan dulu, Pak. Ya, Pak. Alhamdulillah.
Oke, lanjutkan. Malam ini kita akan memverifikasi yang selama ini kita baca, yang selama ini kita kaji, yaitu Al-Quran. Benarkah Al-Quran itu adalah wahyu? Karena secara bahasa, Al-Quran berbahasa Arab. Kenapa berbahasa Arab? Karena yang menyampaikannya pakai bahasa Arab dan diturunkan ke dalam bangsa Arab, begitu. Kalaulah, nah kayak tadi ya, diawali Injil berbahasa. Pertama kali ditulis Injil pertama kali ditulis itu berbahasa Yunani. Pembawa wahyunya Nabi Isa, berbahasa Aramaik. Kenapa nggak berbahasa Aramaik? Menurut Bapak gimana? Nah? Dari penulisan itu dari sudah 300 tahun setelah Nabi Isa wafat. Oke. Kok bisa tahu? Dari Bapak. Oh, iya. Dalam kitab suci, ya intinya kita akan memverifikasi kebenaran. Minimal begini. Kalau di kita ada bahasa apa sih? Indonesia. Bukan. Iya betul begitu. Tulisannya Kuriwal gitu loh. Bahasa bahasa apa? Palawa. Bahasanya Sanskerta. Tulisannya Palawa. Bahasanya Sanskerta, tulisannya Palawa. Ada yang tahu? Anak muda di sini? Enggak ada anak muda apa? Bahasa Sanskerta itu apa? Oh, Eka Dwi, itu angka. Ya, Hanacaraka, ya. Hanacaraka. Kok jadi Doto Sawolo? Konsisten tuh dari awalnya Ono Coroko kalau Doto Sawolo. Ono Coroko, Doto Sawolo. Moga Botongo. Podo Coyonya. Iya, Podo Coyonya Moga Botongo. Bahasa apa itu? Nggak ngerti. Kalau di Sunda Hanacaraka. Hanacaraka Data Sawala. Pada jayanya Magabatanga, begitu ya, tulisannya tahu ya yang kayak gitu. Itu orang mana? Jawi. Hah? Kalau di Papua ada nggak bahasa itu? Ada. Kenapa nggak ada? Orang Jawa. Oke. Ada nggak kitab bertuliskan bahasa itu? Ada. Sutasoma. Sutasoma itu salah satunya. Yang nulisnya siapa? Empu Tantular. Ini ngaji apa sejarah sih? Oh enggak, ini kita percayalah, kita ini. Oke, tadi ada kitab namanya Kitab Sutasoma. Yang mengarang kitabnya atau yang menuliskan kitabnya Empu Tantular. Empu Tantular. Orang mana Empu Tantular? Orang Jawa. Ini sama dengan kayak yang tadi ya, dengan Injil tadi nih. Kitabnya berbahasa Yunani, pembawanya berbahasa Aramaik. Sinkron? Nggak sinkron. Dari sisi itu ya. Oke. Sutasoma berbahasa Sanskerta. Yang nulis orang Jawa. Sinkron nggak? Loh, sinkron dong. Bapak pikirnya apa sih, Pak? Kalau yang nulisnya Empu Tantular itu orang Arab, nggak sinkron, ya. Berarti kemungkinan besar kitab Sutasoma itu benar karangan Empu. Kenapa? Karena Empu Tantular orang Jawa, berbahasa kitabnya pun berbahasa Sanskerta, bahasa itu. Sekarang Al-Quran.
Al-Quran berbahasa Arab. Pembawa risalahnya orang Arab. Bisa bahasa apa dia? Bahasa Arab. Sinkron nggak? Oke. Mungkin nggak itu karangan orang Arab? Mungkin. Sangat mungkin, ya. Sangat nggak? Ya. Iya, berarti Al-Quran karangan orang? Benar? Salah. Oh, kemungkinan, betul. Kemungkinan berbahasa, kemungkinan karangan orang Arab. Kenapa? Karena berbahasa Arab, gitu loh. Bahkan yang menyerukannya, yang menyampaikannya orang Arab. Maka sangat mungkin kalau Al-Quran itu adalah karangan orang Arab. Gitu, Pak. Bagaimana mensikapi hal ini? Atau jangan-jangan benar ini karangan orang Arab ini? Kan sudah berapa ribu tahun yang lalu? Sudah berapa? 1400? 1400? Oh, betul, hijrahnya. Hijrahnya 1445. Tambah lagi, tambah 13. Tambah 13 kan? Nah, berarti wahyu pertama kali atau Quran pertama kali ditulis itu 1400 tambah 13 berapa? Yang benar mana nih? Itu hasil kalkulator itu? Oh iya, biar cepat. 1458 tahun yang lalu. Bagaimana kita memverifikasinya? Bagaimana kita mengecek kebenaran itu? Karena yang nulisnya udah nggak ada. Yang nulis pertama kalinya juga udah nggak ada. Yang ada adalah tulisannya berbahasa Arab dari bangsa Arab. Maka ada kemungkinan bahwa Al-Quran itu memang karangan orang Arab dari bangsa Arab. Kenapa? Karena tulisannya berbahasa Arab, gitu. Mungkin nggak? Mungkin. Terus gimana? Pernah ditantang kan sama Allah? Bukan pernah ditantang. Bahkan sampai hari ini masih berlaku tantangan itu. Bahkan hari ini masih berlaku tantangan itu. Di dalam Al-Quran suratul Baqarah ayat lupa. Ya, pokoknya 200 ayat cari aja. Ayat 20. Ya, dari mulai ayat 20 itu, ya. Fa'tu bisuratim mislih wad'u suhada'akum min dunillah in kuntum shodiqin. Itu ada nggak ayatnya sekarang? Ada. Masih berlaku nggak? Masih. Dulu pertama kali diturunkan itu tiba-tiba atau iseng-iseng atau memang betul-betul itu berlaku tantangan itu? Berlaku. Kepada siapa? Kepada seluruh manusia. Diturunkannya di mana? Di Arab. Diturunkannya di Arab kepada orang-orang Arab. Dan Quran diturunkan dalam bahasa mereka, bahasa Arab gitu. Terus kemudian disebarkan. Pada nerima nggak? Pada percaya nggak? Siapa itu? Orang Arab. Orang Arab sendiri banyak yang nggak percaya. Katanya kan begitu. Begitu. Wah, ini mangipul ini. Ini mau bohongan ini. Maka turunlah ayat. Salah satu ayatnya berbunyi yang tadi benar. Fa'tu. Sebenarnya bukan hanya itu, masih banyak yang lainnya. Ya, fa'tu bisuratim mislih. Maka bikin kalau memang ini Al-Qur'an ini itu adalah karangan karangan manusia, karangan orang Arab, karangan lo semua gitu. Fa'tu bisurah. Maka bikin yang semisal itu berarti KW ya. KW asli bukan? Yang menyerupai. Nah, KW itu yang menyerupai gitu loh. Diberikan atau ada tantangan dari Quran itu, silakan bikin. Kepada siapa itu? Orang Arab. Orang Arab. Masuk Nabi Muhammad. Kenapa?
Masalahnya Nabi Muhammad nggak bisa baca juga. Nanya jawab sendiri. Nah, iya, Nabi Muhammad sendiri kan orang Arab. Ya kan? Ada nggak yang menjawab tantangan itu? Ada. Siapa? Hah? Yang Al-Filma itu Musailamah Al-Kadzab. Nah, itu yang dia saingannya mengaku gue juga nabi. Gue juga sama ya Muhammad gitu loh. Gue juga dapat wahyu. Gue juga dapat surat. Suratnya Al-Fil katanya. Gimana bunyinya? Al-Fil, Malfil katanya. Gajah. Malfil apa itu? Gajah. Dijelasin, gajah itu binatang besar. Kupingnya 2 lebar. Buntutnya kecil, kakinya besar. Ada maknanya nggak? Agak ada. Bocah aja tahu gajah tuh ya besar gitu. Nah, nanti kita melihat bahwasanya benarkah itu wahyu? Ternyata tidak begitu. Tetapi Al-Qur'an itu tidak begitu bentuknya. Ya. Al-Qur'an itu ada kekhasan tersendiri. Bahkan orang-orang Arab di masanya, di masa itu sendiri sebenarnya mereka nggak habis pikir. Kenapa bisa ada kalimat dalam bahasa saya, bahasa Arab maksudnya, oh kayak gitu susunannya, gitu maksudnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ya? Ngerti. Orang Arab tidak pernah menyebut iyyaka na'budu. Harusnya na'budu iyyaka. Begitu. Tahu kosakata ya? Kosakata dalam bahasa Arab itu susunannya harusnya na'budu iyyaka, nasta'inu iyyaka. Mestinya begitu. Subjek, predikat, objek. Gitu. Grammarnya. Tapi ini tidak begitu. Iyyaka na'budu. Loh, kok iyyaka na'budu? Tidak ada orang Arab dari zaman kapanpun menyebutnya iyyaka na'budu. Tapi kok ini bisa diterima gitu loh maksudnya. Maksudnya kok ini suatu kalimat yang memang nggak bisa merasakan kalau kita nggak paham bahasa Arab sih ya. Belajar ya, insya Allah kita belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang salah satunya adalah bahasa surga. Betul. Dan kita nggak akan tahu kedahsyatan bahasa Arab. Dan bahkan kita dengan belajar bahasa Arab itu ketika kita memahami logohnya, balagoh maksudnya, terus rasemnya, terus dan sebagainya, itu akan kelihatan sebenarnya mana bahasa Quran, mana bahasa manusia, gitu. Kelihatannya di situ. Bagi kita masih sama aja, gitu loh. Pas giliran orang Arab nanya min aina anta, amin. Bukan, itu ngomong gitu mah gitu. Ya, pertama Al-Qur'an ini berbahasa Arab. Berbahasa Arab dan memang ada di kalangan bangsa Arab. Turun pertama kali kepada bangsa Arab, gitu loh. Kalau secara logika tadi, kitab-kitab tadi itu maka memang betul ada kemungkinan itu karangan orang Arab atau buatan orang Arab. Tetapi hal itu menjadi mustahil terjadi. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an sendiri, kalau memang itu produk buatan bangsa Arab, maka mustahil ada kalimat kalian semua itu tidak mampu membuat seperti ini. Gitu. Karena kalimatnya begitu kan sebenarnya. Walaupun bahasanya adalah fa'tu bi suratim mislih wad'u syuhada'akum min dunillah. Bikin yang KW Al-Qur'an. Satu surat saja. Jangan banyak-banyak. Di dalam ayat lain adalah fa'tu bi asrin suwarin mislih. Kalau enggak, bikin 10. Tahu 10 enggak? Kurang nih. Iya, bikin 10 surat. Itu tantangan dalam Al-Qur'an, sebutan dalam Al-Qur'an. Bikin 10. Kalau enggak 10, ya bikin 1. 1 waktu bisurah. Maka bikin 1. Pada saat itu, ketika
banyak orang yang menyebutnya, ini apa sih gitu loh. Muhammad ngomong gitu katanya. Kok kalimatnya beda? Nah, di sini kalau memang kita bukan ahli syair gitu ya. Kalau bangsa Arab pada saat itu adalah ahli syair. Banyak syair-syair kuno pada saat itu. Dan bahkan syair itu salah satu termasuk. Nah, syair dalam bahasa Arab, bangsa Arab pada saat itu salah satu termasuk ciri-ciri atau tanda-tanda yang menguasainya adalah orang-orang cerdas. Gitu. Kalau ada orang cerdas di masa itu, cirinya adalah dia hafal syair. Gitu. Karena yang hafal syair bahkan mengetahui seluk-beluk syair, maka dialah orang cerdas. Kayak gitu. Ada nggak orang yang kayak gitu di situ? Di zaman itu? Ada. Banyak. Tapi di antara banyak yang ahli syair, hanya ada satu yang paling top markotopnya. Apa sih? Yang paling top syahidnya. Apa syahid itu? Ya, iya rajanya gitu loh. Yang menguasai bahasa syair, bahasa Arab gitu loh. Siapa? Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu adalah manusia atau orang Arab yang sangat menguasai dialek atau tata bahasa Arab, bahkan syair. Hampir seluruh syair Arab dia kuasai, dia hafal. Makanya disebutkan Walid bin Mughirah itu adalah orang nomor 1. Tapi bukan pemerintah, bukan penguasa. Dia itu pelaksana rajanya profesor. Wah, emang profesor ada rajanya? Nah, dia itulah aslinya. Ya, di masa itu memang syair yang apa? Yang paling tinggi, yang dianggap suatu yang paling tinggi, bahkan yang paling hebat di masa itu. Makanya kita kenal Al-Quran itu sebagai mukjizat. Sebagai apa? Mukjizat apa? Artinya wahyu. Artinya mukjizat apa? Asal kata dari ajaza. Ain jim zai mah tuh. Bukan, itu mah ajiz. Jangan salah. Kalau ain jim zai ajaza itu lemah. Artinya tinggi, ajiz. Kalau azaza, ketukar nggak ini? Ada ain jim zai, ada ain zai zai. Ajaza, ada azaza, aziz. Aziz itu tinggi. Al-aziz, ya. Aziz itu tinggi. Tapi kalau ajaza, ain jim zai itu lemah. Makanya mukjizat ajaza itu. Mukjizat itu adalah yang melemahkan gitu. Hubungannya mukjizat nih. Jadi Allah senantiasa menurunkan mukjizat atau mendatangkan mukjizat kepada hamba-hamba pilihannya. Untuk apa? Untuk melemahkan. Siapa yang dilemahkan? Orang-orang yang memusuhi utusannya. Kemarin Nabi Musa apa? Mukjizatnya apa? Bukan tongkatnya. Tongkatnya biasa aja. Terbelahnya laut. Kok bisa gitu loh? Apakah karena tongkat? Bukan karena tongkat. Tongkat adalah wasilanya, getok tok tok gitu loh. Jadi terbelah. Maka terbelahnya laut itu adalah ajaza. Ya. Harusnya menjadikan musuh Nabi Musa itu menjadi terbelalak harusnya. Terbelalak nggak? Iya, terbelalak. Cuman emang tetap biasa aja. Ima cemen. Terus tongkat menjadi ular itu ya. Nah, tongkat menjadi ular. Belum pernah ada trik manapun di dalam kalangan para penyihir Firaun itu yang bisa merubah tongkat menjadi ular beneran. Belum pernah ada. Makanya itu menjadi level berikutnya ini. Kalau dari sisi penyihir Firaun, ini kan adu kesaktian kan? Dewa. Iya, padahal Nabi Musa bukan dewa dan bukan penyihir.
gitu loh. Makanya ditantang itu bisa melumat itu semua. Bukan hanya berubah, tapi dia memakan seluruh ular-ular yang bikinan atau bawaan dari orang-orang penyihir Fir'aun. Itu melemahkan seharusnya. Para penyihirnya melemah nggak? Iya, bahkan sebagiannya ada yang beriman. Kena mental, betul, iya. Jadi takluk gitu loh. Terus kemudian siapa? Nabi Daud. Nabi Daud apa? Besi, ya, mampu melunakkan besi atau bisa membentuk besi. Nabi Isa apa? Nabi Isa itu di zamannya yang paling populer pada saat itu adalah medis. Pada saat itu adalah medis, tabib. Nah, seluruh tabib-tabib itu paling top. Nah, maka kedahsyatan atau kedudukan itu ditentukan daripada tadi mampu menyembuhkan gitu. Jadi seorang tabib. Makanya Nabi Isa, salah satu mukjizatnya adalah bukan menghidupkan, menyembuhkan seluruh penyakit yang ada gitu. Iya, semua penyakit itu maka sampai hari ini orang Nasrani kan begitu ya. Iya, mukjizat. Nah, disembuhkan, seluruh penyakit sembuh gitu loh oleh Nabi Isa. Padahal Nabi Isa bukan tabib begitu. Bahkan emang orang Israel orang Bani Israel ya. Alah, segitu masih cemen. Kalau penyakit mati bisa disembuhkan nggak? Kan konyol sebenarnya itu. Tapi tetap itu untuk menundukkan, untuk melemahkan, maka Allah maka seorang anak dihidupkan. Nabi Isa bilang, ya Allah gimana? Aku nggak punya kemampuan kecuali Engkau. Akhirnya oleh Allah diperintahkan, nah lakukan aja entok sok. Tes pakai ini di prosesi gitu. Bangun, hidup kembali, tapi nggak selamanya, sesaat, beberapa saat, dan berdiskusi. Dan itu seharusnya melemahkan orang-orang pada saat itu. Itulah mukjizat gitu. Di zamannya Nabi Muhammad SAW yang paling tinggi adalah syair, bukan sastra, syair. Ya. Maka Allah turunkan mukjizat di zaman itu berupa Quran. Syair bukan? Bukan syair, tetapi melebihi syair. Tahu syair nggak, Pak? Ngerti nggak syair, Pak? Nggak yakin, nggak percaya saya. Puisi. Ya paling banter juga ini pantun, taunya? Pantun gimana pantun? Masa air biar mata itu nggak termasuk pantun. Biasanya pantun itu ujungnya sama. Ada iramanya ya. Ada ujung-ujungnya. Ujungnya sama gitu loh. Ada pembukanya, terus isinya. Ujungnya biasanya sama. Itu namanya pantun. Ada lagi yang lebih tinggi dari pantun adalah syair. Ada syair, ada gurindam, dan seterusnya. Quran. Ada yang hafal surat apa? Al-Falaq. Al-Alaq apa Al-Falaq? Yang mana hafalnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Maliki Yaumid Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang sadar gak? Apa? Ujungnya sama. Qul a'udzu birabbil min syarri ma. Nah, gitu ujungnya. Ya. Qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam. Ujungnya. Pantun melewat. Makanya ujungnya sama dan memiliki makna. Makanya kalau tadi alfil nggak ada maknanya. Nah, dari sini bahwa Al-Quran itu apakah dia itu wahyu? Bagaimana kita menelusurinya? Bahwa di dalam Al-Quran ada tantangan. Kepada siapa? Kepada seluruh orang yang hadir di situ, kepada seluruh orang di zaman itu untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Dan ternyata tantangan itu dijawab oleh Walid bin Mughirah untuk membuat
membuat tandingan semisal Al-Quran. Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Segitu teh sayyidnya syair gitu. Pimpinannya syair atau syekhnya syair. Yang paling ngelotok, paling mampu menguasai syair. Untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran, bikin satu surat saja dia nggak becus, nggak bisa. Sudah dicoba berulang kali, bahkan berwaktu, berminggu, berbulan, nggak bisa. Artinya Al-Quran itu memang apa? Bukan buatan orang Arab. Kenapa? Karena orang Arab yang ahli sastra, ahli syair Arab pun tidak bisa, tidak sanggup membuat semisal Al-Quran. Begitu. Kalau ada kitab saingan atau semisal dengan kitab Sutah Soma, kira-kira ada nggak? Ada. Berarti itu wahyu bukan? Kenapa bukan? Karena ada yang bisa membuatnya, duplikasinya. Al-Quran tidak ada yang membuat duplikasinya, tidak ada sanggup membuat duplikasinya. Oke, berarti kalau Al-Quran itu tidak bisa diduplikasi oleh orang Arab terbaik pada saat itu, maka seluruh orang Arab itu mustahil membuat Al-Quran. Ya apa enggak? Ya. Benar apa benar? Kenapa? Sudah dibuktikan belum maksudnya? Sudah, pada saat itu sudah dibuktikan begitu. Berarti seluruh bangsa Arab tidak sanggup membuat Al-Quran atau semisal dengan Al-Quran. Berarti Al-Quran bukan karangan orang Arab. Tapi kan yang bawanya orang Arab. Siapa? Nabi Muhammad itu orang mana? Orang Arab. Bahasanya apa? Terus Al-Quran itu berasal dari mana? Dari beliau. Ada nggak? Mungkin nggak? Kalau itu karangan Nabi Muhammad? Mungkin. Oh, mungkin tapi. Mungkin nggak? Kenapa mungkin? Beliau orang Arab, berbahasa Arab, bahkan keluar dari lisan beliau. Maka mungkin nggak itu karangannya beliau? Mungkin nggak? Mungkin enggak? Nggak mungkin. Kalau mungkin berarti pembuktian yang pertama tadi salah. Ya kan? Seluruh bangsa Arab itu tidak sanggup membuat semisal Al-Quran. Seluruh bangsa Arab. Makanya tantangannya fa'atu bisuratim mislih wad'u syuhada'akum. Nggak bisa satu, wad'u, datangkan syuhada'akum, penolong-penolong kalian. Mau berkelompok 2 orang, 3 orang, bahkan dari kalangan jin, dari manapun, monggo bikin. Dan ternyata itu dilakukan dan tidak bisa menghasilkan satu surat Al-Quran. Sekarang ini ada satu orang Arab. Semua saja tidak sanggup, apalagi cuman satu. Terlebih lagi, nah baru masuk. Beliau itu orang yang ummi. Ummi itu apa? Tidak membaca dan tidak menulis. Kenal huruf enggak? Enggak kenal huruf. Enggak kenal huruf. Kalau enggak kenal huruf, tahu syair enggak? Enggak tahu syair beliau. Ya? Kalau Walid bin Mughirah, kalau Quran itu maaf, kalau seandainya Quran itu turun ke Walid bin Mughirah, misal, yang ahli syair, maka mungkin nggak itu karangan dia? Mungkin, karena dia ahli syair. Ini orang yang nggak tahu syair, bukan hanya nggak tahu syair, nggak tahu huruf, baca nggak bisa baca memang, bukan nggak bisa baca, memang nggak tahu huruf, gitu. Mengeluarkan kalimat-kalimat susunan kosakata kalimat-kalimat yang kokoh tadi, bahkan yang belum pernah dilakukan oleh orang Arab sekalipun. Yang tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, begitu. Mungkin nggak karena beliau orang Arab
keluar dari lisan beliau, maka Al-Quran karangan beliau. Di mana letak tidak mungkinnya? Beliau juga beliau bisa Hah? aku dia nggak huruf Terus? dua kamu sanggup yang banyak Apalagi cuma satu orang. Oke. Berarti clear kalau begitu. Al-Quran yang berbahasa Arab, Al-Quran yang 6.236 ayat, itu berbahasa Arab dan tidak ada satupun bangsa Arab yang bisa menyaingi atau membuat yang semisal dengan Al-Quran. Dulu, sekarang masih nggak? Tantangannya? Siapa yang ahli bahasa Arab? Orang Arab. Ya kalau kita mempelajari juga bisa, gitu loh. Tapi kan dialeknya memang agak beda, ya. Mereka yang sudah belajar bahasa Arab dari bayi. Kita kan belajar ain aja susah benar. Ya, gimana belajar ain katanya? Mereka itu belajar bahasa Arab itu dari sejak mereka bayi. Mungzu minan nu'umati azfarihim. Sejak kuku-kuku mereka masih lembut, bahkan sejak bayi mereka sudah belajar bahasa Arab. Ya kan emaknya gitu kan, nggak ngomong pakai bahasa Sanskerta, ya pakai bahasa itu. Maka seluruh bangsa Arab tidak sanggup, apalagi satu orang Arab, Rasulullah SAW. Maka bisa dipastikan Al-Quran yang kita baca itu betul-betul bukan karangan orang Arab, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Bahkan memang begini, di zaman Quran diturunkan, itu orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, tidak ada satupun yang mengatakan bahwasanya karangan elu kali, enggak. Jadi kalau kita tadi indikasinya kalangan Muhammad, bukan. Itu kan kita yang jauh dari masa beliau. Ini di masa beliau hidup, di masa beliau menyampaikan Quran, tidak ada satupun musuh Islam, tidak ada satupun orang kafir Quraisy yang mengatakan karangan elu kali ya, enggak. Tidak ada satupun orang kafir, bahkan Walid bin Mughirah, mamangnya sendiri Abu Jahal, Abu Lahab, saudara-saudaranya Abu Sufyan dan seterusnya, itu tidak ada yang mengatakan lu ngarang-ngarang aja sih lu, enggak ada. Karena mereka tahu betul siapa Muhammad itu. Kalau kita kan masih nerka-nerka, karena nggak sezaman. Orang yang sezamannya tidak ada yang menyangka, menuduh bahwa lu ngarang, nggak ada. Jadi mereka tahu betul bahwa yang dibawa Muhammad ini bukan karangan Nabi Muhammad. Satu-satunya tuduhan mereka itu bahwa Muhammad itu belajar Quran itu dari seorang ajam, namanya apa? Jabir, ya. Di dalam Quran surat apa itu disebutkan, dan itu dibantah oleh Allah. Mereka mengatakan bahwasanya Muhammad, kau belajar Quran itu dari seorang ajam. Ajam itu apa? Bukan Arab. Namanya Jabir. Jabir itu bukan orang Arab. Dia nggak bisa bahasa Arab. Logikanya lagi. Quran kan bahasa Arab. Masa nuduhnya Muhammad belajar ke orang yang bukan bahasa? Gimana ceritanya? Nah, itulah mereka di masa itu ketika menggali, kalau kita mau menelusuri kebenaran Al-Quran, tidak ada satupun orang kafir Quraisy yang menolak Islam, menuduh Al-Quran ini karangan Nabi Muhammad. Tidak ada. Ala kulli hal, kalau kita sudah mengetahui hal itu, maka tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan atau ada syak, oh ini karangan orang Arab ini. Nggak ada. Bahwa sungguh Al-Quran ini adalah sepenuhnya dibawa dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bawanya siapa? Yang membawanya siapa? Jibril alaihissalam. Kemudian diajarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Diajarkan. Tahu diajarkan ya? Iya, ditalkin, diajarkan gitu ya. Diajarkan. Kemudian Rasulullah menyampaikan kembali tanpa mengurangi satu huruf pun,
tanpa menambahi satu huruf pun. Makanya di awal kita bicarakan wahyu itu ada yang bentuknya lafaz. Lafaz itu apa? Bentuknya lafaz karena memang dari sisi bukan yang membawanya. Dari penciptanya sendiri itu menyampaikannya begitu. Jibril itu membawa saja, sampaikan kepada Nabi Muhammad gitu. Maka Jibril itu membawa saja, disampaikan kepada Nabi Muhammad, diajarkan gitu. Maka apa yang kita baca di dalam sholat, Bismillahirrahmanirrahim, itu kalamnya siapa? Allah, bukan kalam Muhammad, bukan kalam dari orang Arab. Qul huwallahu ahad, itu kalamnya siapa? 6.236 ayat itu semuanya plak dari Allah. Masya Allah. Makanya wajar baca satu hurufnya itu dapat pahala. Ya. Nah, clear sudah bahwa Al-Quran itu bukan karangan Arab, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Clear, Pak? Sudah. Masih perlu bukti lagi, Pak? Masih perlu bukti lagi? Kok cemen amat cuma segitu doang? Selain daripada Al-Quran, Rasul juga mengeluarkan hadis. Mengeluarkan apa? Hadis. Hadis wahyu bukan? Hadis wahyu bukan? Wahyu. Kan tadi, wahyu ada yang dalam bentuk lafaz. Ada satu lagi dalam bentuk makna. Maksudnya apa dalam bentuk makna? Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Allah Muhammad SAW, kemudian penyampaiannya itu pakai bahasa beliau. Wahyu dari Allah disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad. Penyampaiannya oleh bahasanya beliau. Bahasa apa itu? Bahasa Arab, tapi bahasa manusia. Bedakan dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Quran itu dari Allahnya begitu. Plak begitu dari Allahnya. Jadi tidak ada pengurangan satu huruf pun ataupun penambahan satu huruf pun. Beda dengan hadis. Kalau hadis itu wahyu Allah datang kepada Nabi Muhammad, Rasul kemudian menyampaikan dalam bahasa beliau. Bisa bedakan, Pak? Bisa bedakan? Bisa. Makanya gaya bahasa Al-Quran dengan hadis itu nggak sama. Begitu. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Al-Quran memang betul-betul datang dari sisi Allah. Makanya nggak boleh dari sini. Sekali lagi, nggak boleh ada yang memainkan Al-Quran. Nggak boleh ada yang main-main dengan Al-Quran. Ya, makanya kita harus menjaga kesuciannya, menjunjungnya. Bahkan membacanya itu adalah ibadah. Kenapa? Karena ini datang dari sisi Allah. Berarti Allah menurunkan plak pakai bahasa Arab. Iya. Iya, pakai bahasa Arab. Menurunkan Al-Quran dalam bentuk kalamnya itu memang dari sononya berbahasa Arab. Iya. Karena itu plak tidak ada pengurangan penambahan satu huruf pun. Makanya nggak boleh kita itu tadi ya main-main dengan bahasa Al-Quran atau dengan Quran. Ada yang main-main? Masih ingat nggak? Ada main-mainannya gitu ya? Ada nggak? Ya, plesetan-plesetan begitu. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu dari Allah. Menjadi pahala bagi kita untuk menjaganya. Ya. Hadirin kiram rahimakumullah. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Clear sudah bahwa Quran itu dari Allah. Ya. Isinya perintah, larangan, anjuran, hukum-hukum dan seterusnya, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala.